Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimbo Budi Prasojo dengan NIM 61014200095. Asal Rombel, PCKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Pada mata kuliah Pendidikan Konservasi yang diampu oleh Ibu Barokah Isdayanti, saya akan menjelaskan materi tentang konservasi, sumber daya alam dan lingkungan beserta cara menanggulanginya. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris conservation, yang artinya melestarikan atau perlindungan. Sumber daya alam, disingkat SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka konservasi sumber daya alam dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui meliputi barang tambang yang ada di dalam perut bumi seperti minyak bumi, batu bara, timah, dan nikel. Alam bisa rusak, lalu siapa yang bertanggung jawab dan upaya apa yang harus dilakukan? Alam rusak karena ada dua sebab, yaitu satu, bencana alam. Ekosistem dapat rusak secara alamiah, misalnya letusan gunung berapi, di mana lahar panasnya dapat mematikan organisme, hewan dan tumbuhan, dan mikroorganisme yang dilaluinya. Dua, Manusia merupakan komponen ekosistem yang dapat berpotensi sebagai penyelamat dan merusak ekosistem. Contoh kegiatan manusia yang merusak ekosistem adalah penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, dan pembangunan pemukiman tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Yang harus bertanggung jawab adalah manusia, yakini dengan cara sadar diri untuk melestarikan alam mulai dari lingkungan sekitar, ikut terlibat dalam organisasi yang bersifat melestarikan alam, mengambil peran dalam melindungi proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem penyangga kehidupan. Tujuan dilaksanakannya konservasi tersebut adalah untuk 1. Memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan. 2. Menjamin keanekaragaman genetik. 3. Melestarikan pemanfaatan jenis dan ekosistem. Kita generasi muda, kita generasi pejuang, kita generasi penerus untuk memperbaiki keadaan lingkungan dan kelestarian alam dari sekarang. Sekian penjelasan materi konservasi sumber daya alam dan lingkungan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.